Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Gen Z dan milenial semua, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi nih di Gen Z Memilih by IDN Times. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas isu yang menarik banget tentang anak muda dan tentang golput. Judulnya seperti yang sudah kalian tahu, anak muda jangan golput dong. Nah, untuk ngebahas sesi ini kita sudah kedatangan teman-teman dari mahasiswa, juga dari dari KPU Banten. Dari mahasiswa kita kedatangan ada Muhammad Abid Al-Akbar. Dia adalah Ketua Dema UIN Syarif Hidayatullah. Terus yang kedua ada Michelle Miharja. Dia adalah Ketua BEM Universitas Multimedia Nusantara. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting nih adalah Komisioner KPU Banten, Bang Aas Satibi. Halo, apa kabar semua nih? Sehat? Iya. Syukur deh kalau pada sehat ya. Bang Aas ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di KPU Banten. Nah, kita mulai aja ya untuk kita ngobrol-ngobrolnya ya. Ya, untuk Bang Aas dulu nih pertama. Oke. Kalau boleh dijelasin nggak sih pemilu 2024 itu secara umum seperti apa? Pemilu 2024 yang akan datang ini sebagaimana amanat undang-undang itu kan dilakukan secara serentak gitu ya. Dalam satu tahun yang sama itu ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden dan wakil presiden, ada pemilihan kepala daerah. Walaupun memang untuk pemilu kepala daerah itu baik yang provinsi atau yang kabupaten kota itu dilakukan pada waktu yang berjarak dengan pelaksanaan pemilu untuk presiden, wakil presiden serta legislatif gitu. Kalau pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden itu dilakukan pada 14 Februari 2024. Ya, jadi itu presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPR kabupaten kota. Nah, itu kertas suara yang diberikan tuh 5 kertas suara gitu ya. Harus ingat tuh ya 5 kertas suara. Ya, 5 kertas suara. Jadi pertama itu presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota gitu. Nah, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilakukan pada waktu yang berbeda menurut undang-undang. Di sana dituliskan itu pada bulan November, walaupun ada wacana yang terbaru misalnya akan didorong lebih maju gitu waktu pelaksanaan pilkada, tetapi sampai sejauh ini kita belum mendapatkan regulasinya apakah wacana maju menjadi bulan September itu akan terrealisasi atau tidak. Sejauh ini sih pelaksanaan pemilu 2024 yang dipersiapkan oleh KPU berjalan sangat baik begitu, sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan begitu. Belum ada sesuatu kendala yang berarti gitu yang kira-kira bisa menghambat pelaksanaan pemilu 2024. Ya. Nah, udah jelas ya penjelasan pemilunya. Nah, bagi kalian nih yang muda-muda, apa sih makna pemilu bagi kalian? Dan boleh tahu nggak ini pemilu yang keberapa buat kalian? Buat Michelle dan sama Abid ya.
Dari siapa nih, aku dulu? Boleh? Oke, kalau dari aku ya sederhananya memaknai pemilih itu kan sebenarnya memaknai pemilih itu sebagai partisipasi konkret rakyat dalam memilih pemimpin gitu kan. Disebut di Undang-Undang Dasar bahwa ya negara ini yang mendaulati siapa ya rakyat gitu. Bentuk konkretnya apa dalam pemilu. Maka jangan sampai momentum 5 tahun sekali ini kedaulatan rakyat justru dikooptasi gitu dengan misalkan yang milihnya dibayar segala macam. Itu menurutku sebagai apa ya tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kalau pemilu 2024 ini kebetulan udah pemilu yang kedua. Yang pertama waktu itu 2019. Ya harapannya bisa menjadikan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang naik kelas lah dibanding 2019. Gitu sih Kaita. Oke, kalau misal gimana nih? Kalau menurut aku sendiri, kalau pemilih itu ajang di mana kita rakyat juga memilih untuk pemimpin siapa ke depannya yang akan memimpin rakyat-rakyat untuk negara ini. Dan untuk pemilihan sendiri ini adalah pemilihan pertama aku sebagai sebagai Gen Z juga. Dan karena waktu pemilihan 2019 kebetulan kan aku belum 17 tahun ya. Jadi pada saat tahun ini aku udah bisa karena udah punya KTP juga gitu. Ini perdana aku pemilih sih. Tapi gimana perasaannya nih, pemilu pertama kayak, males deh gitu nggak? Enggak sih, malah justru aku excited gitu, soalnya kan pertama kali ya, dan ini juga aku sering cerita juga sama temen aku, dan teman-teman aku juga ngerasain hal yang sama, ternyata ini pemilu pertama, dan kita tuh cukup excited gitu loh, karena kita juga harus tahu ya pemimpin kedepannya tuh siapa gitu. Iya. Nah kalau misalkan untuk milenial, Gen Z ini kan sebenarnya memaknai pemilu itu untuk melihat pemimpin, tapi maksudnya untuk kayak yang keseharian kalian gitu, kayak pendidikan bagaimana, apa sih yang kalian harapkan gitu dari hasil dari pemilu itu gitu, untuk kayak keseharian kalian. Boleh dari aku dulu. Dari aku dulu ya, mungkin karena yang pertama pemilu 2024 ini momentumnya adalah banyak anak muda ya, Gen Z, kemudian juga milenial, persentasenya kan lebih banyak gitu. Itu menurutku sebagai sebuah privilege kaum muda gitu, bahwa ternyata yang menentukan di 2024 ini kebanyakan pilihan kaum muda gitu. Maka seharusnya kenapa kita memilih pemimpin A, B, C gitu, itu mereka lah yang memperjuangkan hak-hak kaum muda gitu. Contoh sederhananya gini, misalkan kita hari ini 2023 gitu, kita dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang kita merasakan polusi Jakarta yang udah begitu sesak lah ya. Nah, kita melihat gitu, siapa pemimpin yang bisa memberikan solusi atas problematika lingkungan. Karena misalkan kita hari ini udah berbicara Indonesia Emas 2045 gitu. Gimana kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 kalau misalkan kita untuk bernafas aja sekarang udah sesak nih gitu. Nah, itulah yang menurutku penting, salah satu isu lingkungan, kemudian ketersediaan lapangan kerja ya. Hak-hak kaum muda ke depannya itu yang perlu diperhatikan, dan itulah yang nanti jadi acuan kaum muda untuk memilih siapa pemimpinnya. Gitu sih. Misal gimana? Iya. Kalau aku mungkin lebih ke arah edukasi. Tadi yang dibilang oleh Abdul juga benar. Tapi menurut aku untuk mencapai sebuah pendidikan itu penting banget sih. Soalnya kan itu ilmu yang akan kita tanamkan untuk Indonesia juga gitu. Dan aku rasa Gen Z ini kan udah memasuki usia produktif kan untuk kerja, untuk nanti berkeluarga dan lain-lainnya, ataupun milenial yang tentunya akan berpengaruh kepada kemajuan dari Indonesia itu sendiri kayak gitu. Berarti aku berharap atas pemilu ini sih tentunya Indonesia makin maju gitu sih. Kita juga ngerti gitu. Nih ke Bang Aas nih, kan tadi dibilang nih bahwa anak muda itu jadi suara terbanyak di pemilu 2024. Boleh ini kan datanya untuk nasional atau mungkin secara khusus di Banten? Oke, ini menarik ya, daftar pemilih di Provinsi Banten yang mencapai 8,8 juta itu didominasi oleh dua kelompok usia pemilih gitu ya. Pertama, kelompok milenial. Di usia milenial itu ada 40,04% pemilih kategori milenial yang lahir 81 sampai 96. Nah, kemudian yang Gen Z itu juga tidak kalah banyaknya. Kalau dalam catatan kami itu ada 21,58%. Jadi dua kategori pemilih ini kalau digabung itu 60,6%
62,02%, gitu ya, 62,02%. Nah ini sangat dominan di Provinsi Banten. Nah Banten ini saya kira akan jadi salah satu provinsi yang menarik bagi peserta pemilu, bagi baik presiden ataupun legislatif, karena dari sisi letak geografis itu kan Provinsi Banten dekat dengan Jakarta. Kemudian akses di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten relatif lebih mudah dibandingkan provinsi-provinsi yang lain gitu. Hanya 8 kabupaten kota, jumlah pemilihnya 8,8 juta sekian. Cukup banyak. Ini akan jadi salah satu pertimbangan gitu ya bagi peserta pemilu ke depan untuk menjadi sasaran, saya kira begitu. Nah, karena itu tentu karena pemilih dari 2 generasi itu mendominasi daftar pemilih di Provinsi Banten, secara pribadi saya dan tentu kelembagaan KPU berharap semua pihak itu bisa terlibat bagaimana agar 2 kelompok ini bisa memaksimalkan seluruh potensinya. Saya selalu menyampaikan begini, kalau orang tuh berpikir tentang partisipasi itu gimana caranya orang banyak nyoblos gitu. Nah kalau kami itu sudah lebih daripada itu gitu upaya yang dilakukan. Bagaimana agar seluruh komponen yang ada di masyarakat itu, terutama generasi muda, ini kan ada presiden mahasiswa UIN, presiden mahasiswa UMN begitu. Ini bisa mendorong tidak hanya bagaimana agar orang tuh milih gitu, tapi terlibat dalam seluruh proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah hari ini IDN menginisiasi pertemuan untuk menyampaikan apa sih perkembangan politik yang berkaitan dengan pemilu begitu. Nah saya kira kegiatan ini kegiatan yang sangat positif. Saya secara pribadi ngucapin terima kasih nih buat IDN. Sama-sama, Pak. Termasuk juga yang saya sudah janjian 3 kali dengan Presiden mahasiswa UIN dipertemukan oleh IDN di sini begitu. Berkat IDN ya? Berkat IDN, jadi terima kasih IDN. Reuni. Nah jadi kita tuh pengen seluruh komponen, ya terutama anak muda ya, karena mereka yang punya jangkauan besar dan banyak gitu, untuk melakukan berbagai upaya agar mendorong orang terlibat. Jadi partisipasi itu maknanya bukan hanya milih gitu, tapi bagaimana orang terlibat untuk ikut mensukseskan pemilu 2024. Kalau dari sisi KPU sendiri, kita sudah berupaya secara maksimal, misalnya di Provinsi Banten, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial, bertemu dengan pemilih untuk kita menjelaskan bagaimana pemilu 2024 gitu ya. Kita juga mencoba melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder gitu yang ada di Provinsi Banten, dengan pihak kampus, dengan BEM-BEM yang ada di Provinsi Banten, kemudian dengan Ormas, dengan OKP. Kita juga memaksimalkan beberapa fungsi yang selama ini mungkin belum maksimal. Apa tuh Pak? Misalnya di KPU itu kita kan punya namanya Rumah Pintar Pemilu. Jadi Rumah Pintar Pemilu itu kita upgrade, jadi dalam bentuk atau versi digital gitu. Walaupun sebelumnya juga sebenarnya RPP sudah ada, tapi menunya kita maksimalkan begitu ya, sehingga orang kalau mau tahu tentang apa sih yang dilakukan oleh KPU bisa di situ, atau orang mau tahu tentang pilkada seperti apa bisa di situ gitu. Dan itu ada versi digitalnya gitu. Nah, begitu pula dengan fungsi seperti misalnya media sosial, mengupgrade website, sehingga orang kalau mau tahu pemilu tahapannya sudah sampai mana begitu. Terus kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh KPU atau dan yang lain sebagainya gitu. Itu orang bisa mengakses lewat website kita, lewat media-media sosial kita gitu. Dan kalau dilihat per hari ini misalnya, kita tuh konten-konten yang kita produksi itu banyak melibatkan mahasiswa dan siswa gitu. Kenapa? Karena itu tadi, karena kelompok pemilih milenial dan kelompok Gen Z itu mendominasi pemilih Banten. Nah, kita ingin ada komunikasi yang setara. Makanya kita tidak memproduksi, tidak saya sebagai pemerannya gitu, tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa gitu. Karena bahasa komunikasi mereka kan lebih ketemu, feel-nya ada gitu. Beda ya sama yang generasi. Beda. Dan kalau dilihat misalnya kita di Instagram gitu, kalau kita posting video tentang edukasi berkaitan dengan pemilu 2024 yang apa namanya
yang tampilnya di situ mahasiswa, itu pasti viewernya banyak, itu ribuan gitu. Tapi kalau kita misalnya anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten itu pasti sedikit. 10. Iya, karena ternyata siapa yang tampil itu juga menentukan. Menentukan gitu. ya. Karena Oke, itu oke. sekali lagi saya senang ada presiden mahasiswa UMN, ada presiden mahasiswa UIN, diinisiasi oleh IDN. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu alat untuk kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu 2024. Iya, mungkin dari teman-teman dari mahasiswa pengennya seperti apa sih sosialisasi dari KPU tuh? Maksudnya apakah KPU-nya boleh datang ke kampus, bikin acara apa? Boleh lo kasih ide mumpung ada nih bapaknya. Kalau dari aku sih ya Kak Ita ya, Ya. perihal gimana pada akhirnya KPU bisa bersinergi dengan teman-teman mahasiswa itu penting karena yang pertama pemilu 2024 ini dibayarotasi oleh Gen Z dan milenial gitu. Yang harapannya teman-teman juga di kampus itu tahu alasan kenapa dia milih itu, dan kenapa dia nggak boleh golput misalkan. Karena kan kayak misalkan basis gerakan, kalau kita melihat sedikit dari sejarah golput kan basis gerakan dari anak-anak muda gitu kan, dan itu lahir dari posisi yang bertentangan dengan Orde Baru waktu itu untuk pada akhirnya melawan sistem 98 karena ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah gitu. Nah, saya harap di situ peran KPU bisa menjelaskan, bisa mensosialisasikan lebih jelas ke akar rumput yang dalam hal ini mahasiswa, karena lagi-lagi kampus ini sebagai laboratorium intelektual kan. Ya, gimana kalau misalkan pada akhirnya teman-teman mahasiswa gitu yang di kampus itu pada akhirnya entah mereka memang apatis terhadap politik gitu. Dari mahasiswa yang di kampusnya udah apatis gitu, apalagi teman-teman di masyarakat yang lebih bawah itu yang dikhawatirkan tidak memanfaatkan kedaulatan rakyat mereka untuk memilih calon pemimpin. Itu sih kalau dari aku. Coba misal Kalau kasih ide. dari aku, Kira-kira acaranya tuh apa gitu? Sosialisasi yang menarik. Kira-kira untuk mahasiswa itu seperti apa? kalau dari aku sebagai Gen Z ya, sekarang kan banyak banget ya event-event yang ada di kampus gitu ya. Iya. Dan itu tuh sering banget banyak menarik perhatian mahasiswa, dan menurut aku KPU tuh boleh coba buat event yang ada di kampus ataupun dengan mengandalkan SDM dari Gen Z itu sendiri. Kayak misalnya aku rasa sekarang gampang banget kita akses informasi semuanya, dan Gen Z itu kan orang yang nggak buta teknologi ya, kita udah kebiasa sama teknologi, jadi boleh dikencengin dari segi teknologinya, itu juga boleh banget. Dan sekarang tuh ada tim kreatif yang menurut aku dari Gen Z itu banyak yang bisa approach Gen Z lain. Jadi kayak misalnya marketing yang dijalankan oleh Gen Z, terus marketnya pun akan ke Gen Z juga gitu loh, dan kita ngerti apa yang di Gen Z maksud ini nih. Jadi pergunakan Gen Z untuk Gen Z juga itu juga baik. Seperti sih, tadi menurut yang aku. dibilang sama Bang Aas tadi ya, udah selaras nih kayaknya. Sudah oke nih kayaknya. Sama satu lagi sih kayak apa tuh? nambahin. Boleh. Yang bisa difasilitasi oleh KPU adalah misalkan debat calon pemimpin, misalkan capres cawapres di kampus, itu yang memang benar-benar difasilitasi oleh KPU gitu. Karena kita melihat kalau misalkan pemilu kita mau naik kelas, pasti kita melihat pemilu yang melihat ide dan gagasan, dan kampus adalah salah satu elemen laboratorium intelektual yang bisa menggodok gagasan itu gitu. Misalkan panelisnya dari dosen, itu kan misalkan kemarin sudah terjadi ya di UGM misalkan. Nah, ya di UGM memang salah satu mereka kampus yang memiliki privilege kan, kampus nomor 1 lah. Cuman coba apakah kita bisa mengadakan forum-forum seperti ini di daerah-daerah gitu, karena itu yang menurut saya lebih penting gitu. Pada akhirnya masyarakat daerah bisa lebih paham gitu, nggak harus adu gagasan capres cawapres gitu, tapi adu gagasan calon gubernur, bahkan sampai adu gagasan caleg. Itu kalau difasilitasi oleh KPU dan basisnya ada di kampus, saya kira itu bisa menjadi penempaan gagasan yang menarik sih. Iya sih. Nah, bagaimana? Oke, Monggo dijawab loh, Bang. Saya kira banyak yang menarik ini ya. Buat saya ini adalah tantangan ya, challenge. Terima kasih kalau teman-teman mahasiswa punya kesadaran yang tinggi terhadap pemilu 2024. Saya ingin coba merujuk ke hasil risetnya CSIS gitu ya, yang memotret bagaimana sih pandangan anak-anak muda terhadap politik gitu ya. Memang yang punya atensi terhadap politik itu persentasenya belum sampai angka 20%. Rendah sekali. Masih gitu. rendah ya. Tetapi yang percaya terhadap demokrasi sebagai satu sistem yang efektif itu mendominasi kelompok muda. Artinya
pemilu sebagai bagian dari cara kita berdemokrasi itu sebagai pilihan yang terbaik kira-kira begitu. Dan dipotret juga bagaimana pandangan kelompok muda terhadap penyelenggara pemilu dan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu juga sangat tinggi begitu. Nah, ini juga sebagai satu energi bagi kita begitu untuk bisa menghadirkan kinerja terbaik kita untuk melaksanakan pemilu 2024 yang sesuai dengan harapan kita semua gitu. Nah, ada hal yang menarik berkat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2023 di mana salah satu tempat yang oleh Undang-Undang 7 dilarang dijadikan sebagai tempat kampanye, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dibolehkan. Dibolehkan, gitu. iya. Nah, tempat itu adalah tempat pendidikan. Memang di dalam PKPU 2020 yang dikeluarkan oleh KPU sebagai pelengkap dari PKPU 15 2023 untuk tempat pendidikan yang boleh dijadikan kampanye memang hanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya universitas, akademi dan yang lain sebagainya begitu. Nah, ini saya kira satu kesempatan juga bagi kita, bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi untuk mengeksplor lebih dalam bagaimana visi dan misi calon presiden, bagaimana visi dan misi calon anggota legislatif begitu. Bagaimana program kerjanya, kita juga bisa membaca dan mengelaborasi misalnya bagaimana track record semua itu begitu. Nah, di kampus tuh bisa memungkinkan begitu dan saya kira presiden mahasiswa di semua kampus bisa melakukan hal itu gitu. Karena kalau konteksnya kampanye ya misalnya itu kan harus ada misalnya ada permohonan dari peserta pemilu untuk melakukan kampanye di dalam kampus. Tentu hanya dua yang dibolehkan. Pertama pertemuan terbatas sama tatap muka begitu. Jadi tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum. Rapat umum itu melibatkan ribuan orang gitu kan. Dengan ada arak-arakan, ada alat atribut dan karena tetap di dalam kampus tidak boleh ada atribut. Jadi orang datang ke situ, misalnya calon presiden dia datang tanpa atribut yang melekat pada dirinya. Ya. Nah, saya kira mahasiswa, presiden mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa itu bisa ngundang tuh calon-calon anggota legislatif, kemudian calon-calon presiden begitu ya, dihadirkan di perguruan tinggi, diuji. Visi misinya seperti apa begitu, program kerjanya seperti apa, bisa dielaborasi juga track recordnya seperti apa. Jadi mahasiswa sebagai kelompok agen perubahan tuh bisa terlibat lebih jauh dalam proses seleksi kepemimpinan. Jangan sampai nanti ke depan begini, yang biasa turun ke jalan itu kan teman-teman mahasiswa. Jangan sampai produk pemilu 2024 itu didemo tiap hari tiap bulan oleh Abid dan kawan-kawan kan gitu. Itu juga bahaya gitu. Nah, ini teman-teman punya tugas yang saya kira tidak mudah begitu ya teman-teman mahasiswa untuk memastikan proses seleksi kepemimpinan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan menjadi mahasiswa itu pasti kesulitan untuk memilih mana pemimpin yang baik buat mereka begitu ya. Nah, ini melekat pada mahasiswa sebagai agen perubahan. Tridharma perguruan tinggi sendiri kan ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya kira ada beberapa juga hal yang bisa dilakukan. Pertama misalnya melakukan edukasi, kegiatan talkshow, kegiatan seminar, kegiatan workshop dan yang lain sebagainya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Boleh ngajak kerjasama dengan KPU Banten. Boleh. Tuh, dengan senang hati kita. Sudah dapat izinnya. Boleh. Besok ke kantor KPU berarti. Siap. Ya. Jadi file udah ada nih. Siap. Jadi ya senang. Saya sendiri sudah hadir di beberapa perguruan tinggi. Kampus-kampus yang lain juga boleh nih? Boleh ya, teman-teman yang kampus dari... yang lain juga silakan. Iya. Saya di beberapa perguruan tinggi yang ada di Serang misalnya, itu dan teman-teman di seluruh kabupaten kota juga sering menghadiri kegiatan kemahasiswaan karena tadi itu di samping daftar pemilihnya dominan di kelompok milenial dan Gen Z gitu. Mahasiswa ini juga kelompok masyarakat yang strategis gitu, yang bisa melakukan edukasi kepada masyarakat yang lain, bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lain, dan yang lebih penting melakukan advokasi. Kan kita nggak tahu
apakah teman-teman kita itu sudah terdaftar misalnya sebagai pemilih atau tidak begitu. Apa yang harus dilakukan? Iya, Nah, iya. teman-teman mahasiswa bisa bantu. Terus kalau misalnya ada yang kita anggap bagian dari dugaan pelanggaran misalnya, teman-teman mahasiswa kan bisa datang ke Bawaslu untuk menyampaikan, oh ternyata ada praktek atau kegiatan dari peserta pemilu yang menurut kita ini melanggar gitu. Nah itu juga bisa, jadi banyak sekali peran-peran yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa dalam konteks pemilu 2024. Nah ini udah mulai nih, ada Abid, ada Cecil ya, Michelle, sorry, ada Michelle misalnya yang jauh-jauh dari Gading Serpong ke sini Iya. gitu ya, bermacet-macetan. Dia saya kira punya satu iktikan, satu keinginan, satu harapan gitu agar pemilu 2024 ini bisa jalan dengan baik. Ya. Kalau dari teman-teman mahasiswa nih, kalian bisa kayak ngelihat nggak sih kalau di anak muda itu karakternya seperti apa sih, terutama yang sudah punya hak pilih ya? Mereka itu mencari tahu informasi tentang calegnya itu dari mana, mencari tahu informasi tentang visi misi capres, cawapres itu dari mana? Boleh, Abid dulu boleh. Oke, perihal karakteristik Gen Z dan milenial ya, perihal tentang bagaimana mengetahui informasi tentang Iya. capres, cawapres gitu atau caleg. Ini menurut saya di berbagai tingkatan itu beda. Contoh misalkan kita belum melihat dengan jelas gitu ada keinginan Gen Z atau milenial atau kaum muda gitu untuk melihat profil para caleg. Di tingkatan caleg saya kira masih minim Masih minim ya? informasi. Bahkan terkadang kalau ada kita merasa terganggu gitu. Misalkan baliho-baliho di pohon gitu yang dipaku. Kemarin di Jakarta Selatan itu ada gerakan cabut baliho caleg gitu. Di Bogor juga ada. Udah Itu mulai ada karena gerakannya ya? Karena mereka melihat bahwa Tuh, caleg-caleg ya. ini mensosialisasikan dirinya melalui baliho di jalan-jalan Iya. yang padat banget kayak gitu. Ternyata itu mengganggu Itu ya sangat sebenarnya. mengganggu gitu. Dan itu yang saya kira perlu ada terobosan baru dari para caleg agar bisa menuangkan visi misinya atau mengenalkan dirinya itu tidak melalui variabel-variabel baliho dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya perihal capres cawapres, saya kira ini cukup menarik karena kita sebulan 2 bulan terakhir melalui dinamika yang sangat panjang kan, perihal putusan MK, kemudian naiknya yang katanya representasi anak muda gitu kan. Cuman Siapa ya itu, tuh? itu bisa ditafsirkan sendiri oleh teman-teman pemuda gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat, tapi saya kira gitu di pemilu 2024 ini lebih menarik daripada 2019. Kita melihat ada 3 poros yang mana tidak hitam putih gitu. Kalau kita misalkan melihat 2019 misalkan karena saya juga 2019 berpengalaman milih gitu. Itu seakan-akan hitam putih gitu. Oh, gitu. Kita sangat dibenturkan dengan politisasi agama gitu. Narasi-narasi yang timbul di sosial media itu capres A Islam, capres A, capres B tidak Islam gitu kan. Iya, Itu iya. narasi yang sering naik. Tapi hari ini kita tidak melihat Sangat narasi. dikotak-kotakan ya. Hari ini kita tidak melihat narasi itu, lebih ke sudah mulai ke visi dan gagasan, tinggal bagaimana kaum muda ini bisa melihat secara jelas gitu, apakah dan mengawal gitu, apakah visi misinya itu bisa benar-benar merepresentasikan para capres cawapres. Iya, iya, Itu sih paling Kaita. Silakan lo Michelle. Kalau aku ya Kak, aku juga setuju sama Bill kalau misalnya tentang masalah pilgub ataupun yang untuk memilih wali kota itu kita mungkin aku rasa aku sendiri juga aku perlu belajar banyak tentang daerah situ untuk mengetahui pemimpin di daerah aku gitu. Tapi kalau untuk presiden sendiri aku rasa juga sekarang udah gampang banget yang tadi aku bilang karena kita udah gampang aksesnya di mana-mana dan sekarang tuh udah banyak juga kan lagi isu-isu tentang beberapa wapres ataupun cawapres yang kedepannya tuh bisa memimpin tuh itu tuh banyak banget informasinya. Bahkan kemarin juga aku sempat lihat di website gitu tentang partai-partai politik ataupun tentang dari segi si calon-calon ini gitu. Sekarang untuk kemudian akses aku rasa semuanya udah mudah banget dan aku sebagai Gen Z mungkin aku lebih mengandalkan teknologi juga ya. Kalau tadi kan Abil juga bilang kalau misalnya baliho itu kurang efektif ya. Aku juga agak setuju di situ. Juga itu kan kurang eco-friendly juga kalau lihat kita yang sekarang. Dan tapi kalau kedepannya aku rasa itu juga karena gubernur tersebut kan pengen reach out daerah tersebut kan, makanya mungkin pakai baliho gitu. Mungkin
ada yang lebih efisien efektifnya mungkin ada, cuman belum ditemukan aja oleh orang-orang ataupun yang kita sekarang ini cara yang tepat itu apa gitu. Tapi opsi teknologi menurut aku itu juga udah cukup oke sih, karena selain efisiensi biaya juga ya, itu juga lebih murah justru ya kan? Ataupun ada lebih mahal karena adanya ads atau apa, tapi aku rasa itu bisa reach out lebih banyak orang gitu loh. Iya, maksudnya kalau misalkan Anda mengiklankan diri Anda sebagai caleg yang ramah lingkungan, tapi kemudian memasang baliho di pohon-pohon. Betul. Seperti ribet banget. Dan pemilihan caleg itu kan kayak kan ada yang mengatakan bahwa pemilu di Indonesia itu pemilu paling ribet di dunia gitu. Karena ini nanti mau koreksi Bang Aas mungkin ya. Karena dalam satu waktu nih, ini kebetulan aja pilkada dipisahkan gitu. Andai kata dibarengin dalam satu waktu gitu. Kita milih presiden, kita milih kemudian gubernur misalkan andai kata. Cuman 2024 ini kan kita milih DPRD, DPD sama DPRD provinsi dan DPRD kota. Masing-masing DPRD juga yang ada nomor urutnya yang macam-macam gitu. Pun juga satu partai juga nggak ngirim 1-2 orang, ngirim 7 orang, 8 orang. Jadi sekomplikated itu kalau kata anak Gen Z. Sekomplikated itu kita harus milih calon pemimpin gitu. Boleh ya sekomplikated itu. Iya, nah makanya harus perlu cara sosialisasi yang tidak membosankan. Cara-cara baru lah gitu. Gitu ya. Iya, sekarang kita masuk nih ke bagian tentang golput nih. Ini kan sebenarnya salah satu tantangan ya dari setiap pemilu kita dari tahun-tahun sebelumnya bahkan. Nah, gimana nih golput perbandingannya di tahun 2019 dengan peluang ke tahun 2024? Oke. Kita sebetulnya punya berbagai strategi ya, bagaimana agar golput ini bisa kita minimalisir begitu. Kalau kita merujuk kepada pemilu 2019 yang lalu, di Provinsi Banten itu tingkat partisipasi pemilihnya melebihi tingkat partisipasi secara nasional. Karena di Provinsi Banten itu tingkat partisipasinya kurang lebih sekitar 80%. Nah, itu sangat tinggi begitu ya. Nah, kita memang berharap ke depan tingkat partisipasi ini bisa kita bisa kita tingkatkan lagi gitu ya, karena saya kira dengan bantuan teknologi yang kita bisa manfaatkan tadi, misalnya Michelle bilang kenapa sih pendekatan yang dilakukan oleh kita begitu tidak berbasis pada pendekatan teknologi. Di samping low cost low budget juga dari sisi audiensnya itu lebih banyak gitu ya, daya jangkaunya juga lebih luas begitu. Nah, makanya kita sendiri misalnya di KPU beberapa bentuk simulasi kegiatan yang kita lakukan itu tidak berfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial gitu. Misalnya kita melakukan sosialisasi tatap muka, kemudian kita mengumpulkan orang dalam satu tempat, kemudian kita bicara begitu. Dan itu butuh effort gitu, butuh biaya besar gitu, butuh waktu khusus dan yang lain sebagainya. Karena itu kita mencoba merajut berbagai merajut komunikasi dengan berbagai stakeholder, dengan perguruan tinggi, dengan organisasi kemahasiswaan, dengan organisasi kemasyarakatan begitu ya. Kita melibatkan mereka bagaimana agar tidak hanya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih itu tidak hanya kita gitu, tapi juga stakeholder itu juga mau untuk terlibat secara langsung. Nah, yang kedua, tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Adinda Michelle misalnya, kita sekarang sudah seperti tadi saya jelaskan, misalnya kita punya satu rumah namanya Rumah Pintar Pemilu gitu. Itu kita digitalisasi. Jadi orang kalau masuk ke RPP, dia mau cari apa begitu. Dia mau cari tahu bagaimana sih hasil pemilu 2019 ada di situ. Bagaimana sih hasil pilkada Provinsi Banten ada di situ begitu. Jadi seluruh informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kita hadirkan di situ gitu. Nah, ini dalam rangka juga untuk memberikan kemudahan kepada publik. Kemudian media-media yang kita gunakan itu juga media-media yang selama ini familiar dengan kelompok pemilih muda begitu ya, baik milenial atau Gen Z. Misalnya kita
Kalau dulu mungkin kurang begitu aktif kita di media sosial, kita sekarang kencengin media sosialnya gitu. Instagram kita terus isi dengan konten-konten yang edukatif, kita isi dengan konten-konten yang sifatnya informatif gitu. Tidak hanya kegiatan-kegiatan seremonial kita gitu. Kenapa kita pilih misalnya media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook gitu kan, terus YouTube dan yang lain sebagainya, termasuk juga TikTok, karena kelompok pemilih muda yang masuk kriteria milenial dan Gen Z itu kan familiar dengan gadget. Hampir semua orang yang dalam kategori milenial dan Gen Z itu punya gadget, punya handphone gitu. Dan media sosial itu ada di tangan mereka. Bahkan kalau kita merujuk pada hasil riset itu kan penggunaan media sosial di kelompok masyarakat Indonesia secara umum itu kan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang lain. Itu menunjukkan bahwa memang itu adalah saluran yang efektif untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan aktivitas caleg atau calon presiden yang tadi dianggap bikin kurang ramah gitu ya, tidak eco-friendly gitu. Bahasa Gen Z, Bang. Ya, tidak eco-friendly. Saya setuju gitu ya. Kenapa? Karena saya kira mungkin ke depan ini juga bisa dijadikan sebagai catatan bagi calon-calon legislatif gitu. Kenapa sih tidak mengedepankan visi misi, mengedepankan program dan tampil di masyarakat itu tampil secara otentik gitu, tampil original gitu. Ya yang biasanya misalnya ya seperti itu ya udah itu tampilkan gitu. Nah, punya pikiran apa, kemudian punya program apa gitu, punya visi misi apa, itu yang ditawarkan begitu. Jadi seseorang terpilih itu bukan karena polesan gitu, tapi karena masyarakat juga memilih objektif. Saya ingin juga menyampaikan kepada para kontestan itu, kepada peserta itu, untuk hadir di tengah masyarakat itu, ya kenapa saya bilang otentik, original gitu. Karena itu juga memudahkan bagi pemilih gitu, mana yang sesuai dengan selera pemilih gitu ya. Dan kepada pemilih saya punya pesan sederhana sebenarnya. Kalau dalam istilah saya itu gimana sih kita jadi pemilih yang cerdas tapi bertanggung jawab begitu. Pertama, ketika kita menentukan pilihan itu, pastikan visi misi yang akan kita pilih itu, orang yang akan kita pilih itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Penting itu ya. Ya, yang kedua misalnya bagaimana program kerja dari kandidat tersebut, dari orang tersebut begitu. Apakah program-programnya itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini kan kebutuhan kelompok milenial dan Gen Z itu kan berbeda dengan kebutuhan pada umumnya. Tadi misalnya kalau bicara soal bisnis, ya bisnisnya bisnis startup gitu, basisnya startup gitu dan yang lain sebagainya, yang kayak gitu-gitu, pendekatan-pendekatan teknologi gitu ya. Nah, apakah misalnya program dari para caleg itu, dari para peserta itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau enggak gitu. Nah, yang tidak kalah penting saya kira gini, kita ini dari pemilu ke pemilu itu selalu disuguhkan dengan isu yang tidak produktif, isu hoax gitu kan, isu sara begitu dan yang lain sebagainya, dan itu cukup menyita pikiran kita gitu ya, cukup menyita perhatian kita gitu, dan itu nggak produktif sebenarnya untuk kita jadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan proses seleksi kepemimpinan. Jadi pesan saya kepada pemilih, tolong ketika mendapatkan informasi itu terlebih dahulu disaring, diverifikasi gitu ya, apakah informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang benar atau tidak begitu. Saya kira caranya mudah gitu. Misalnya kita mendapatkan informasi lewat media sosial, lewat Instagram misalnya. Kita verifikasi sumbernya itu dari mana kan gitu. Kita bandingkan dengan sumber informasi yang lain. Kan media-media online banyak sekali gitu untuk kita jadikan sebagai alat untuk memverifikasi, memfilter gitu. Nah, kalau memang informasi itu benar, ya silahkan itu menjadi konsumsi yang sehat buat kita gitu. Nah, kalau misalnya kita menganggap untuk penting untuk kita share kembali, ya silahkan di-share gitu. Tapi cek dulu akurasinya. Cek dulu akurasinya gitu. Karena memang biasanya di saat-saat pemilu seperti ini tuh informasi berseliweran ya. Luar biasa, informasi itu deras dan kadang-kadang kita terjebak pada selera pikiran dan perasaan kita. Nah, itu bahaya. Jadi kalau itu sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan pikiran kita, wah enak nih, bagus nih gitu, makanan renyah nih gitu. Langsung kita sebar luaskan gitu. Padahal kita belum verifikasi gitu. Itu. Verifikasi itu penting. Saya kira penting gitu ya. Jangan sampai ada
keterbelahan di dalam masyarakat itu karena informasi yang bohong, karena isu-isu sara dan yang lain sebagainya. Saya tentu berharaplah dan saya masih yakin bahwa pemilu adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita melakukan seleksi kepemimpinan. Iya. Teman-teman mahasiswa nih golput gak nih? Enggak dong. Nah, kalau misalkan memilih dan akan menggunakan dengan semangat nih, pemimpin yang seperti apa sih yang kalian kayak ini nih pemimpin yang akan saya coblos? Boleh untuk caleg, boleh untuk capres cawapres. Apa dulu? Adit Oh, boleh. yang pertama tadi aku sepakat sama apa yang disampaikan oleh Bang As perihal pemimpin yang otentik. Itu kita perlu karena tipikal Gen Z dan milenial itu nggak suka sosok gitu yang hanya gimmick lah gitu. Gimmick. Ya kan, misalkan dia pakai pakaian anak muda seakan-akan terlihat muda gitu, padahal visi misinya dan tidak menyerap aspirasi kaum muda gitu. Kemudian juga itu perihal otentik karena pasti di era media sosial seperti ini kita selalu akan digambarkan dengan situasi yang apa nih yang sekiranya bisa diminati oleh kaum muda gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan juga misalkan itu yang pertama perihal otentik ya, pemimpin yang otentik. Kemudian yang kedua adalah kita memilih mereka yang memperjuangkan benar-benar aspirasi kaum muda gitu. Apakah sosok kaum muda sudah pasti memperjuangkan hak-hak kaum muda? Belum tentu gitu kan, belum tentu gitu. Jadi ini bukan mengarah ke ini tertentu, tapi harapannya dari saya teman-teman kaum muda ini bisa melihat lebih luas gitu, helikopter view-nya bisa lebih jelas gitu, bahwa mana dari pasangan-pasangan capres cawapres misalkan ataupun caleg itu yang benar-benar memperjuangkan hak-hak kaum muda, seperti tadi misalkan isu lingkungan gitu. Capres atau cawapres mana yang benar-benar memberikan solusi terhadap polusi aja deh dulu. Kita berangkat dari polusi gitu. Kemudian Yang sekitar kita gitu. ya, yang setiap hari itu kita hirup. Iya. Gak ada yang tahu, mungkin 2045 yang kita bilang Indonesia emas itu ternyata udara bersih udah harus beli gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Makanya harus berpikir sampai arah sana. Kemudian juga di sektor pertanian yang mana minat kaum muda juga menurun. Mana capres-cawapres yang benar-benar bisa memberikan solusi terhadap ke bidang sana, karena Indonesia kita sebagai negara agraris. Kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa benar-benar menjamin kaum muda gitu, karena itu yang saya kira bisa menjadi pacuan kaum muda untuk memilih siapa pemimpinnya, entah itu di tataran kabupaten kota gitu caleg-caleg maupun di tataran nasional capres-cawapres. Gitu sih Kak Ita. Ayo Mangga, Michelle. Kalau dari aku juga setuju lagi karena mungkin paling utamanya di integritas dan juga visionernya integritas. dari pemimpin kali ya. Karena yang dari omongin sama Abdul tadi kan mostly diomongin ke depannya akan bagaimana kan. Iya. Dan pasti Setelah terpilih ya. Iya, setelah terpilih gitu. Berarti itu secara visioner dirinya sendiri pun memiliki integritas dan juga ke depannya ingin membawa apa tuh jelas gitu. Dan kami sebagai rakyat ataupun milenial, Gen Z ataupun yang nantinya ke depannya akan menikmati, kami tuh dapat benar-benar menikmati apa yang dijanjikan oleh para pemimpin ini dengan adanya tujuan-tujuan yang jelas dari visioner itu, terus dari integritas, dan kami juga sebagai rakyat pasti senang ya kalau dipedulin oleh pemimpin juga. Jadi aku rasa kalau pemimpin yang ideal tentu yang integritas dan juga visioner sama peduli sama rakyatnya gitu. Kalau detail tadi udah Abil jelasin. Iya, kalau misalkan ada teman kalian nih, golput, gimana kalian caranya ngebujuk mereka nih? Dari Michelle dulu deh sekarang. Kalau dari aku sendiri ya, karena jujur emang bener sih tadi kata. Bukan ngebujuk ya, mungkin kasih pengertian ya. Bener, mungkin ada beberapa orang yang masih belum aware, kan tadi tingkat politiknya juga masih kecil ya, dan aku rasa itu wajar. Karena mungkin kita hidup di zaman, kalau di aku ya, di sekitar aku tuh belum terbiasa sama politik gitu. Cuman belakangan ini karena lagi pengen pemilu, jadi semua teman-teman aku pun juga aware, dan mungkin ada 1-2 orang yang kayak merasa terlalu individualis atau hanya berorientasi pada dirinya sendiri ya, lupa memikirkan ketika padahal perkembangan dirinya juga ada pengaruh dari negaranya gitu ya. Dan aku rasa bisa dibilangin baik-baik, dan juga dia juga lumayan mengerti sih kalau emang diajak berdiskusinya tuh jelas, dan juga apa yang aku sampaikan itu tersampaikan dengan jelas dan juga baik gitu. Dan aku rasa masih bisa sih kalau untuk lingkungan aku kayak gitu, soalnya kami juga sangat antusias gitu. Tadi aku bilang kita malah seperti itu loh, kita mau Gen Z itu nyoblos. antusias ya?
pengen pertama kali soalnya kayaknya. Oh iya. Bener-bener. Monggo. Kalau dari aku ya Kak Ita, perihal bagaimana membujuk atau Kayak memberi pengertian, merangkul lah ya. teman-teman yang golput. Sebenarnya Atau ada nggak, pernah nggak kayak ada pengalaman nggak? kayak sampai hari enggak sih, belum pengalaman belum ya, tapi yang aku lihat gitu bahwa kita melihat sisi seseorang yang mau golput itu kan reasoningnya kan ada dua sih sebenarnya. Yang pertama memang dia apatis gitu kan, dia udahlah ngapain kita milih, Sama emang aja kok, satu suara kita gitu emang kan. benar-benar berpengaruh kan, orang Nasib mikir gue sama aja kok, iya, gitu. Kita Padahal juga tetap harus jadi budak korporat misalkan gitu kan. Iya, Tapi di sisi ujung-ujungnya lain, budak korporat juga kok, padahal. betul. Nah, kalau misalkan satu orang yang berpikir ini ada sekitar 10 juta anak muda kan, itu menjadi lumbung suara yang Iya, cukup besar kan, 10 iya, sangat juta. besar sekali. Gitu. Itu kalau misalkan kita lahir reasoning Gen Z milenial itu yang berangkat dari ketidakpedulian dia terhadap politik. Tapi satu sisi kan golput ini menjadi basis gerakan terhadap apa? Terhadap ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah gitu. Iya. Jadi berangkat kita, kalau misalkan saya mengajak teman-teman yang apatis gitu, ya jangan sampai berpikiran seperti itu gitu. Kenapa? Karena ya satu suara kita itu benar-benar berharga. Tapi andai kata tidak berharga gitu, setidaknya kita benar-benar memanfaatkan hak kita hak itu. kita gitu sebagai rakyat itu untuk memilih pemimpin. Karena momentum ini terjadi 5 tahun sekali gitu, dan sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan itu. Itu yang kalau misalnya kita basisnya ke teman-teman yang apatis terhadap politik. Tapi gimana kita ngebujuk teman-teman, misalkan gerakan-gerakan mahasiswa, teman mahasiswa itu kan banyak yang udahlah ngapain kita ikut pemilu juga, kita nanti kalau misalkan menyampaikan aspirasi juga nggak ada keterlibatan publik gitu kan. Kayak misalkan kemarin kalau kita sedikit melihat kayak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau RKUHP gitu, itu kan minim pelibatan masyarakat, tapi ketika pemilu kita dibutuhkan. Akhirnya lahir basis gerakan yang tidak peduli terhadap politik dengan golput gitu. Tapi yang harus disampaikan, yang bisa kita sampaikan kepada kaum muda gitu, milenial dan Gen Z untuk pemilu 2024 ini, seapatis atau tidak pedulinya atau tidak percaya kita terhadap pemerintah, tapi suara kita tetap bermakna gitu. Satu suara kita kan sama dengan satu suaranya si calon presiden kan, ya kan, egaliter kan satu suara di pemilu ini, maka benar-benar harus dimanfaatkan gitu. Yang kedua, karena pemilu 2024 ini dimayoritas oleh Gen Z dan milenial, ini saatnya kaum muda untuk memilih gitu, daripada tahun-tahun sebelumnya gitu yang tidak terlalu mayoritas kaum mudanya gitu. Tapi tahun ini adalah tahun kita gitu, maka harus benar-benar dimanfaatkan untuk memilih gitu. Karena kalau misalkan nanti ketika udah 2034 misalkan atau 2030, kita nanti akan mengeluh lagi, wah nanti juga sama ya, karena kita akan mengeluh dengan keresahan yang sama, yaitu akibat kita ketika 2024 tidak memanfaatkan suara kita gitu. Nah itu yang jadi kalau golput jangan ngeluh ya. Iya, kalau golput jangan ngeluh. Kalau misalkan nanti pemerintahannya benar-benar mengecewakan gitu, ya jangan ngeluh kalau kitanya dari awal sudah memilih golput. Maka meskipun kita memang benar, misalkan ada banyak teman-teman yang bahkan di basis data survei gitu, kepercayaan publik terhadap partai politik kan sangat minim gitu. Nah itu yang saya kira PR jadi partai politik juga. Tapi di sisi lain Gen Z dan milenial harus benar-benar memanfaatkan 2024 itu tahun kita gitu. Itu sih kaitan. Oke, nih kita masuk sesi terakhir nih, pertanyaan mungkin lebih ke ini kali ya. Apa sih yang pengen disampaikan untuk terakhir? Boleh apa aja sih? Silakan dari Michelle dulu deh. Michelle dulu. Oke. Ladies first. Kalau dari aku sendiri, aku harap kita sebagai generasi yang presentasinya sangat tinggi untuk pemilu ini, apalagi kita akan menjalani usia efektif kita nanti ke depannya, tentunya kita kalau bisa ya kita harus memilih juga dan menggunakan hak suara kita dengan baik sih dan tepat. Tadi yang udah Abil bilang juga, kalau misalnya satu suara ini tuh penting dan juga bermakna untuk kita ke depannya juga gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan baik dan kalau ada akibatnya, silakan tanggung jawab atas diri kamu sendiri dan juga kita ke depannya kayak gitu. Dari aku gitu aja sih. Boleh? Adip. Kalau dari aku ya perihal pemilu 2024 ini sebenarnya kita harus memperhatikan 3 elemen. Yang pertama, kita sebagai masyarakat, ya kan? Kemudian kita juga sebagai masyarakat juga perlu mengawasi Bang Aas sebagai KPU gitu. Itu perlu loh. Itu perlu gitu. Yang ketiga, kita mengawasi para calon-calon, entah itu caleg, capres dan cawapres. Dari kita dulu sebagai masyarakat gitu. Kenapa kita muncul keresahan, kita selalu muncul keresahan terhadap baliho-baliho di pinggir jalan gitu.
Dan kita sebenarnya mungkin para caleg-caleg itu juga tahu gitu bahwa baliho itu juga membuat suatu crowded yang annoying lah, yang mengganggu gitu. Tapi tetap dipakai karena apa? Karena mungkin psikologis masyarakat kita itu masih cenderung memilih tokoh mana yang kita lihat setiap hari. Gitu. Visual ya? Ya visual gitu. Masih Itu tatarannya masih Saleh. visual. Misalkan kita lihat di jalan-jalan besar di Jakarta, kenapa masih banyak bendera-bendera partai itu? Itu kan sangat mengganggu di tengah sudah bagusnya infrastruktur, sudah dibangun keindahan arsitekturnya gitu. Muncul gitu bendera-bendera partai kayak aduh ngapain sih gitu kan kalau ada sih. Tapi memang ternyata masyarakat kita masih sebatas itu untuk memilih di 2024 gitu. Mana partai yang sering dia lihat, mana caleg yang sering pampang di baliho, akhirnya dia pilih. Itu perlu diedukasi juga, salah satunya mungkin ya basis masyarakat saling mengedukasi, di sisi lain juga KPU dalam hal ini mensosialisasikan hal-hal itu supaya para caleg gitu, para capres cawapres tidak kekeh untuk meskipun menghalangi jalan, meskipun sampai nancepin paku di pohon gitu, itu itu bisa diminimalisir. Itu kalau misalkan dari masyarakat ya kan, dan itu secara psikologis dan secara taktis ya gitu, ya hindari money politik lah. Di 2024 ini kita sudah menuju politik naik kelas, jangan sampai dengan hanya 200.000 gitu kita memilih mau calon ABC gitu, tapi kalau 1 juta boleh lah, nggak bercanda. Tapi jangan sampai terpaku kepada nominal gitu. Itu yang saya kira juga penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Nah kemudian yang kedua misalkan kepada KPU, ini yang nggak sering di capture gitu, bahwa KPU juga perlu diawasi gitu di momentum kontestasi pemilu 2024 ini. Sebagai masyarakat sipil gitu, kita sebagai mahasiswa gitu, jangan sampai melihat KPU dan Bawaslu itu seolah yang paling benar dalam pemilu 2024 gitu. Kita tetap harus mengawal kinerja dari KPU, kinerja dari Bawaslu, di sisi lain sosialisasi terhadap pemilu damai. Tapi harapannya KPU dan Bawaslu lah yang memancarkan kedamaian itu lebih dulu gitu, sehingga itu bisa mendamaikan kontestasi 2024. Nah yang terakhir kepada para calon pemimpin, caleg, capres, cawapres, ya bisa meningkatkan ide dan gagasan sebagai pokok utama dalam kontestasi 2024, sehingga masyarakat kita tidak lagi berbicara siapa yang lebih muslim, ya siapa yang tidak muslim, siapa yang bisa sholat, siapa yang tidak bisa sholat, siapa yang bisa Al-Fatihah, siapa yang tidak bisa Al-Fatihah, tapi kita bisa melihat pemimpin yang mengedepankan gagasan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Itu aja sih Kak Ita. Silakan Bang Aas. Oke, pertama saya ingin menyampaikan pesan untuk pemilih. Nah, kenapa memilih itu penting, berpartisipasi dalam pemilu itu penting, karena pemilu itu adalah sarana seleksi kepemimpinan gitu ya. Jadi siapa yang nanti akan menjadi eksekutif, siapa yang nanti akan menjadi legislatif, itu bergantung kepada pilihan kita di pemilu 2024. Jika kita berharap pemimpin seperti apa, maka kita datang ke TPS. Pastikan bahwa kita mengambil sikap untuk memilih calon pemimpin yang kita harapkan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita tahu bahwa seluruh akibat dari seleksi kepemimpinan itu langsung kita nikmati bersama begitu. Anggaran pemerintah yang digunakan untuk membangun dan yang lain sebagainya itu kan keputusannya ada di DPR, ketuk palunya di DPR gitu. Nah, tidak terbayangkan seperti apa jika yang terseleksi itu adalah orang-orang yang tidak kita harapkan begitu ya. Orang yang tidak punya visi misi yang jelas, tidak punya program kerja yang berpihak pada kepentingan kita begitu ya. Tidak punya track record yang bagus dan yang lain sebagainya. Itu tidak terbayangkan seperti apa nanti orang yang ngetuk-ngetuk anggaran itu gitu. Nah, pemerintah juga yang menjalankan seluruh program yang direncanakan itu, kalau misalnya kita tidak melakukan proses seleksi dengan baik, kita juga tidak bisa membayangkan dan dampaknya besar sekali begitu. Tadi misalnya Adinda Abid bilang ada produk hukum apa begitu, dan ternyata produk hukumnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya itulah akibat dari proses seleksi kepemimpinan yang kita lakukan. Jadi kalau kita berharap
ada kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak pada kita, maka datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, coblos pemimpin yang kita harapkan gitu, yang punya visi dan misi yang jelas, yang punya program kerja berpihak pada kita gitu, track recordnya bagus dan yang lain sebagainya. Dan ya tentu kepada para kandidat calon pemimpin baik yang di eksekutif ataupun yang di legislatif, berikan kemudahan masyarakat tuh untuk memilih gitu ya. Jangan sampai itu mereka tampil jauh berbeda dari aslinya begitu. Ya tampil saja gitu. Ini kan juga mungkin kayak di kampusnya Michelle misalnya kan, di UMN itu kan bisa menampilkan sosok yang berbeda dengan proses rekayasa teknologi dan yang lain sebagainya. Orang yang tadinya biasa saja bisa menjadi luar biasa karena personal branding yang dilakukan begitu. Nah, saya kira upaya yang dilakukan dalam konteks personal branding juga itu bukan menghadirkan sosok yang berbeda dari aslinya gitu, tetapi bagaimana menghadirkan sosok yang sesuai dengan aslinya gitu supaya publik tahu gitu ya. Bukan merubah yang tadinya warnanya seperti apa menjadi warna yang berbeda begitu. Nah, saya kira itu ya. Jadi para kandidat hadir di masyarakat seperti apa adanya gitu. Itu juga karena itu akan memudahkan bagi pemilih untuk memilih siapa yang mereka harapkan gitu. Saya kira itu gitu ya. Dan yang terakhir, bagi teman-teman pemilih silahkan pastikan apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih gitu. Kita punya kanal namanya Cek DPT Online. Nah, itu bisa diperiksa lewat gadget kita, silahkan masuk ke link Google gitu, Cek DPT Online. Nanti kita bisa tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Dan di situ juga kita bisa tahu terdaftar di TPS berapa begitu. Sehingga kita bisa bayangkan, oh TPS-nya dekat dari rumah dan yang lain sebagainya. Kita juga mungkin sebagai mahasiswa bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita yang mungkin teknologinya masih belum canggih gitu kan. Oh, kita kasih tahu, coba dicek gitu misalnya dan yang lain sebagainya. Saya kira gitu ya. Demikian Gen Z memilih kali ini. Terima kasih udah menonton. Dan pesan dari kita cuma satu, anak muda jangan golput dong. Bye-bye. Sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?